الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال عليه الصلاة والسلام في حديثه: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia ini, marilah senantiasa kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Hingga saat ini kita masih diberikannya nikmat umur yang panjang. Hingga saat ini kita masih diberikannya nikmat iman dan Islam. Hingga saat ini kita masih diberikannya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita mampu melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan menuju masjid yang kita cintai ini, Baitur Rahman, untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid yang mulia ini. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai teladan kita, uswatun hasanah kita, contoh untuk kita contoh dalam kehidupan kita, yang mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah dia akan selamat di kehidupan dunianya sekaligus ia akan selamat di kehidupan akhiratnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib tak lupa berwasiat kepada kita semua yang hadir di masjid ini, marilah senantiasa kita mempertebal iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sadari dan kita ketahui bahwa tidak ada bekal sebaik-baik bekal nantinya kita menghadap Allah, melainkan bekal itu hanyalah bekal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kamu ketika datang satu masa tidak ada yang bisa kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita miliki tidak berguna, anak-anak yang kita lahirkan pun tidak berguna, kecuali kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, dipenuhi dengan iman, dihiasi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekal dirilah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, maka takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, wahai orang-orang yang memiliki akal fikiran. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melakukan kezaliman adalah dosa, salah satu dosa besar yang Allah dan Rasulnya telah peringatkan di awal, bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman terjadi pada dirinya, dan Allah juga mengharamkan kezaliman itu terjadi pada hamba-hambanya. Fala tazalamu, maka dalam hadis qudsi mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka janganlah kalian saling menzalimi, karena sesungguhnya Allah mengatakan, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman alaikum fala tazalamu.
sesungguhnya kezaliman aku haramkan pada diriku dan aku jadikan pula haram atas hamba-hambaku. Maka oleh sebab itu janganlah kalian saling menzalimi. Menzalimi sesama manusia adalah salah satu dari perbuatan yang amat sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang menzalimi seseorang yang lain, lalu Allah biarkan begitu saja, tidak diberikan hisab, tidak berikan azab, maka jangan mengira bahwa Allah tidak memberikan azab kepada mereka. Di dalam surat Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahsabanna alladzina," dan janganlah kalian mengira bahwa orang-orang yang melakukan kezaliman itu dibiarkan saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama yuakhiruhum liyaumin taskhasu fihi al-absar. Karena sesungguhnya kami biarkan itu supaya dia nanti akan melihat di mana hari mata mereka terbelalak saking takutnya mereka atas kezaliman yang mereka lakukan. Oleh sebab itu, ma'asyiral hadirin, kadang yang lemah menindas kadang yang kuat menindas yang lemah, kadang yang pintar menindas yang bodoh, kadang yang kaya menindas yang miskin, begitu selanjutnya dan begitu selanjutnya. Ketahuilah bahwa tidak satupun dari amalan kita kecuali semuanya akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kezaliman itu kita kerjakan, maka sungguh Anda akan mendapatkan sanksinya, mendapatkan dosanya di hari kiamat nanti, apabila kita tidak bersegera memohon ampunan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ma'asyiral hadirin, salah satu dari menzalimi orang lain adalah menghina orang lain. Menghina orang lain adalah salah satu kezaliman. Apalagi di dalam hadis Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut tersebut? Sahabat Nabi mengatakan, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'." Orang yang bangkrut di sisi kami, kata menurut para sahabat, la dirham lahu wala mata', yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki barang apapun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-muflisu min ummati." Orang yang rugi di antara umatku adalah orang yang datang menghadap Allah di hari kiamat nanti dengan membawa banyak pahala salatnya, banyak membawa pahala zakat dan hajinya, banyak membawa pahala dan lain sebagainya. Kesemuanya itu akan berkurang, bahkan diambil oleh orang lain, karena dulu di dunia dia pernah menghina orang lain, pernah memukul orang lain, pernah mengambil hak orang lain, dan pernah membunuh orang lain dan lain sebagainya. Maka diambil semua kebaikannya lalu diberikan kepada orang yang dulu dia zalimi. Ketika sudah habis hasanatnya, habis kebaikannya, maka diambillah keburukan oleh orang yang dizalimi lalu diberikan kepada orang yang menzalimi. Itulah sesungguhnya orang-orang muflis di antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, menghina orang lain adalah bentuk kezaliman. Bukankah sudah tegas Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum." Hai orang-orang yang beriman, janganlah di antara kalian saling menghina antara satu dengan yang lainnya, karena belum tentu orang yang menghina lebih baik daripada orang yang dihina. Oleh sebab itu, ma'asyiral hadirin, amalan ini atau perihal ini adalah hal yang amat sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghinakan orang lain, merendahkan orang lain adalah perbuatan yang dilarang di dalam syariat kita ini, apapun alasannya dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, ma'asyiral hadirin, perhatikanlah baik-baik, perhatikanlah dengan baik ucapan kita tata dengan baik, ucapan kita lihat dengan baik. Jangan sampai ucapan kita ini menyinggung orang lain, atau perbuatan kita mungkin menyakiti orang lain dan lain sebagainya. Jangankan orang lain, tetangga kita, keluarga kita pun tidak boleh kita menyakiti hati mereka. La tahtakir man dunaka falikulli syai'in maziyah. Janganlah pernah engkau menghinakan orang lain, karena ingat setiap orang memiliki keutamaan masing-masing. Oleh sebab itu, ma'asyiral hadirin, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat nanti. Maka saya yakin, seyakin-yakinnya, mungkin kita pernah melakukan kezaliman secara sengaja atau tidak sengaja, besar atau kecilnya kezaliman tersebut, maka mohonlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan jangan pula lupakan bahwa ketika kita menzalimi orang lain, selayaknya kita meminta maaf kepada orang yang dizalimi supaya betul-betul habis selesai masalah tersebut. Karena apabila kita hanya memohon ampunan kepada Allah tapi tidak menyelesaikan masalah kita dengan orang yang kita zalimi, maka di akhirat nanti pun di persidangan Allah Subhanahu wa taala pun akan diangkat kembali. Oleh sebab itu, ma'asyiral hadirin, hati-hati sekali. Ingat, setiap amalan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala.
Apabila baik amalan tersebut, maka baik pula lah yang akan kita dapatkan. Buruk amalan tersebut, maka buruk pula lah yang akan kita dapatkan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Yang berbuat baik-baik pula lah yang akan dia dapatkan, dan yang berbuat buruk-buruk pula lah yang dia dapatkan. Oleh sebab itu ma'asyiral hadirin, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, introspeksilah dirimu sebelum hari datang kita akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala atas amalan yang pernah kita lakukan selama hidup kita di atas muka bumi ini. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja dulu khutbah Jumat singkat yang mampu kami sampaikan pada Jumat kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati waz zikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa سائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.